Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara. Selamat pagi. Sarapan apa nih Bapak? Semangat sekali. Oh, belum sarapan. Ya Ibu Bapak dan Saudara, saya ingin mengajak kita jalan-jalan sebentar. Saya punya beberapa gambar. Ingin mengecek seberapa nusuankah panjenengan semua di pagi hari ini. Selanjutnya Om Yoyo. Nah, kira-kira ini di mana Ibu Bapak? Silakan diperhatikan. Klunya dari pasar nusuan. Di mana Ibu? Lapangan Perawit di majelis ini malah Pak. Dimulai dari mana Pak? Ada lagi yang mau nebak? Seberapa nusuankah panjenengan semua? Astana Utara Leres Pak Pradoto. Oke, tadi yang bisa menjawab Pak Agung di Astana Utara. Sekarang selanjutnya. Nah, ini di mana Ibu Pak? Pasar Nusuan. Langsung gini, pasar, wah niki. Biasanya nanti untuk enten bakul apa Ibu Pak? Wah, leres tuh. Niki pasar Nusuan Ibu Pak. Selanjutnya. Nah. Di arah Joglo, di depannya luas ya. Ya. Beberapa tempat di sekitar Nusuan Ibu Bapak bisa menebaknya dengan baik. Tapi tadi ada satu tempat yang ternyata agak lama menebaknya, yaitu di kira-kira ada apa di Astana Utara? Jarang lewat ya Ibu Bapak? Jarang lewat, atau mungkin karena itu kuburan ya? Ya Ibu Bapak dan saudara-saudara, pagi hari ini kita menghubungi sebuah tema kebaikan Tuhan. Nah, dari ketiga tempat tadi, ketika kita berbuat baik, kira-kira Ibu Bapak memilih atau lebih baik di mana Ibu Bapak? Mosok berbuat baik di daratan Mas? Atau di pasar? Nolong orang yang banyak bocor di mana Ibu Bapak? Tergantung di mana dulu. Tempat-tempat tadi itu menjadi tempat-tempat yang mungkin ramai, kecuali makam Astana Utara, sepi. Nah, tadi di pasar ramai, di jalan dekat Joglo ramai. Ibu Bapak dan saudara-saudara, tempat seringkali juga menjadi alasan atau mungkin why reason ketika berbuat baik secara tidak sadar. Berbuat baik ketika dilihat orang mungkin lebih mantep begitu. Tapi ketika tidak ada yang melihat, disinilah kehidupan kita dimurnikan kembali. Tadi Bapak Penatua Agus Widodo membacakan bagi kita tentang kisahnya Ruth. Kisah Ruth ini menarik Ibu Bapak. Mungkin dari kita pernah mendengar sebuah istilah yang dalam bahasa Jawanya itu tidak asing. Wong Jawa nek dipangku mati. Orang Jawa kalau dipangku mati. Itu artinya bagaimana ini? Saya mengistilahkannya ketika ada Hono Coroko begitu. Lalu ketika pada huruf terakhir ada dikasih pangkon, itu A, I, U, E-nya jadi mati. Orang Jawa ketika diberikan kebaikan, diberikan hal-hal baik, dikumpul-kumpulke, disubyo, diapresiasi, dia akan mati. Dalam artian mati di sini, mati menjadi tidak berbahaya dalam tanda kutip. Bacaan Ruth kita tadi menarik Ibu Bapak. Saya mengajak kita untuk membayangkan bagaimana ketika seorang perempuan datang kepada laki-laki, terus menyingkapkan selimut pada kakinya. Kakinya pakai selimut, terus berbaringlah di situ. Seorang perempuan, janda begitu, karena Ruth seorang janda, dia datang pada laki-laki dan menyerahkan diri dengan menyingkapkan selimut di kaki lalu berbaring. Tentu saja ketika itu berada dalam ruang-ruang tertentu, penafsirannya bisa berbagai macam. Terlebih
dikatakan bahwa Naomi menggunakan sebuah ungkapan, semua yang kau katakan itu akan kulakukan. Apapun yang dikatakan oleh Naomi akan Ruth lakukan. Dalam kondisi seperti ini, ada sebuah penyerahan diri yang mungkin saja bisa berdampak berbagai macam hal. Ibu bapak dan saudara-saudara, tindakan dari Ruth ini bukan hanya sebuah kepatuhan yang tanpa alasan. Minggu lalu alasan Ruth tetap mengikut Naomi adalah karena Tuhan. Jadi alasan-alasan yang dikerjakan oleh Ruth meskipun berisiko itu juga karena Tuhan. Bagaimana seorang perempuan datang pada laki-laki berbaring di depannya dengan selimut dan apa saja yang akan dilakukan dikerjakan. Itu penyerahan diri yang luar biasa dan tidak mempertimbangkan berbagai macam hal. Apa yang menjadi buah dari itu? Ruth mendapatkan penolong keluarga, yaitu Boaz. Banyak hal dalam kehidupan kita yang terjadi dengan berbagai macam pertimbangan, dengan berbagai macam perhitungan, dan ini menekankan pentingnya berpositif thinking, bahwa tindakan yang baik bisa memunculkan harapan yang baik juga. Ibu bapak dan saudara, di bagian slide muncul ada 3 hal yang tidak akan kembali. Yang pertama adalah waktu. Kita tidak bisa mengulang kembali masa kecil kita, bagaimana kita menjadi orang di masa lalu. Ucapan, kita mungkin tidak bisa menarik kembali ucapan-ucapan kita. Makanya kita harus berhati-hati dalam berucap. Dan yang ketiga, kesempatan. Bisa saja kesempatan menjadi kesempatan terakhir untuk berjumpa. Karena hal yang paling dekat dengan kehidupan kita sebagai manusia adalah kematian. Belajar dari Ruth bagaimana menyerahkan dirinya dengan alasan adalah untuk Tuhan. Ruth diberikan kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan yang menjadi alasan, bukan kebaikan Tuhan yang karena ini dan itu, kesalehan ini, tapi cuma-cuma. Dan kebaikan Tuhan itulah yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya Om Yoyo, dalam kesaksian Mazmur, kita tadi juga memperlihatkan bahwa yang diandalkan dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang bisa diandalkan dalam kehidupan kita, kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita dalam kuasa Tuhan. Itu menjadi momen bagi kita, bahwa sia-sia kita berusaha sedemikian rupa jika Tuhan tidak berkehendak. Tapi di sisi lain ini menunjukkan penyerahan diri yang penuh. Kita beriman secara penuh dengan iman yang dikerjakan. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali 2 hal ini menjadi sebuah fenomena, waktu versus uang. Selanjutnya Om, setiap dari kita mungkin pernah mendengar istilah ini, waktu adalah uang. Berarti kalau diajak wedangan tidak punya waktu, tidak punya. Kok gitu ya Pak Majelis ya? Ibu bapak dan saudara-saudara, tindakan dari janda miskin tadi, mungkin kalau kita membahas tentang uang, ini menjadi hal yang tidak dekat dengan kehidupan kita. Tapi bagaimana ketika kita membahas tentang waktu? Pertanyaannya, siapa yang tidak sibuk dalam kehidupan sehari-hari? Anak-anak sibuk dari pagi sampai malam, ada les ini itu. Adiuswa eyang-eyang tentu juga sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Ada senam pagi, ada kelompok ini itu. Orang tua, pemuda mungkin juga sibuk bekerja, belajar, berjumpa dengan berbagai macam hal.
Nah, ini menjadi sebuah fenomena penting dalam kehidupan kita berkeluarga. Kita memberikan waktu luang kita untuk keluarga atau meluangkan waktu untuk hidup kita bersama dalam relasi berkeluarga. Kesannya sama, tapi nuansanya berbeda. Meluangkan waktu dan memberikan waktu luang. Ketika membaca dari janda miskin tadi, mungkin dia memberikan seluruhnya. Berarti ada kata kerja yang aktif, diberikan seluruhnya dari seluruh hartanya. Di sini ada penyerahan diri, yaitu meluangkan apa yang menjadi miliknya, dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi ini mungkin lebih dekat dalam kehidupan kita, karena kita semua pasti juga mengelola waktu-waktu jumpa dalam kehidupan kita. Dan seringkali waktu jumpa ini juga menjadi persoalan ketika tidak punya waktu, kurang perhatian. Ini menjadi konflik juga dalam kehidupan kita berkeluarga, berrelasi. Persoalan menggunakan waktu luang atau meluangkan waktu. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu tadi bagaimana relasi dalam kehidupan berkeluarga. Lalu bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah kita meluangkan waktu untuk berpelayanan atau menjadikan waktu luang kita untuk berpelayanan? Bukan berarti tentang warisannya pelayanan terus-menerus, tapi ini berbicara tentang apa yang sebenarnya kita hidupi, prioritas-prioritas kehidupan kita. Yang terakhir ini tentang bagaimana waktu untuk Tuhan. Apakah kita meluangkan waktu untuk berrelasi dengan Tuhan, atau kita menggunakan waktu luang? Ini paling mudahnya adalah ketika kita mau tidur. Apakah kita benar-benar menggunakan waktu untuk berdoa, atau ya Tuhan sudah capek, podo wingi, amin. Kita perlu meluangkan waktu kita sejenak untuk jeda dalam hidup kita. Sekedar untuk rasakan bahwa pernyataan Tuhan itu ada. Dan itu menjadi kebaikan Tuhan yang bisa kita rasakan. Seringkali peristiwanya mungkin tidak menyenangkan hati kita. Menjadi peristiwa kedukaan karena kehilangan, karena ditinggalkan, karena dikecewakan. Tapi sebagaimana dilanjutkan oleh Majelis GKJ Nusuan tadi, semuanya baik. Tuhan menjadikan hidup kita bukan menjadi hidup yang wah, yang luar biasa, yang besar, yang ini itu, tapi menjadikan hidup kita berarti. Berarti untuk siapa? Hidup kita berarti untuk Tuhan. Sebagaimana keberartian kita Tuhan dalam kesaksian surat Ibrani tadi, rela memberikan anaknya jadi imam besar yang tidak hanya mengorbankan kurban bakaran, tetapi mengorbankan dirinya sendiri. Panggilan rela berkorban inilah yang juga terjadi dalam kehidupan kita, karena ketika kita sudah diberikan banyak kesempatan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita juga terus dibangun dalam iman untuk terus berpengharapan. Hari ini adalah hari pahlawan. Teman-teman saya beberapa mengabari jam 8 nanti ada upacara. Saya tidak tahu apakah di GKJ Nusuan ada yang mau upacara setelah ini. Kalau setelah ini ada upacara, kabarnya saya cepatkan ini. Tidak ada yang upacara, nggih? Ya, di hari pahlawan saya mengajak kita untuk flashback sebentar. 10 November di Surabaya itu terjadi kerusuhan di mana penduduk Surabaya, saya tidak asli Surabaya, jadi mungkin ceritanya tidak begitu tepat. Sekitar 15.000 orang itu menjadi korban karena Surabaya menjadi lautan api. Lalu sekitar 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya. Daripada diduduki oleh penjajah, lebih baik
kota ini dibakar oleh pejuang-pejuang. Ini menjadi warisan fenomena yang menarik bahwa ternyata militansi pahlawan itu sudah ada dari pendahulu-pendahulu kita. Pertanyaannya, apakah kita juga mewarisi militansi itu atau kita menjadi pahlawan yang kesiangan? Pahlawan kesiangan itu bagaimana, Mas? Pahlawan yang tadi, yang berbuat baiknya di pasar atau mungkin di jalan yang karena supaya dilihat orang. Ini tadi juga yang dikritisi oleh Yesus dalam kesaksian Markus. Yang mereka ahli Taurat suka pakai jubah-jubah panjang, dah mirip pendeta gitu ya, pakai stola, rembyang begitu, kalungan salib gede gitu ya. Suka diberi hormat. Nah, fenomena-fenomena seperti ini tidak hanya tentang tampilan saja, tapi lebih kepada bagaimana alasan-alasan kita untuk berbuat baik. Tempat turut menentukan. Siapa juga turut menentukan. Karena konon kabarnya manusia mengalahkan tempat. Bukan dengan di mana, tapi dengan siapa juga kita berbuat baik. Yesus meneladankan bahwa Dia mengasihi semua orang, seluruh ciptaan tanpa membeda-bedakan. Kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita juga kita lanjutkan untuk kita berbuat baik dalam kehidupan kita. Bukan dengan berbuat baik supaya dilihat orang sebagaimana ahli Taurat juga, tetapi bagaimana berbuat baik seperti Yesus yang Dia merelakan dirinya menebus dosa manusia. Sebagaimana Boas yang mungkin ketika dihitung antara Boas dan Rut siapa mereka, tetapi menjadi penolong bagi keluarganya Rut dan Naomi. Dan ketika kita membaca lebih lanjut, ternyata Rut, Naomi, Boas ini menjadi tedak turune Gusti Yesus, menjadi bagian dalam karya penyelamatan Allah melalui diri Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara di dalam Tuhan, kita kemarin sudah bersama mengikuti ibadah emeritasi. Panjenengan tidak betul? Nggih, tidak. Mbak mesem-mesem betul tidak? Tidak. Oh ya, semua pasti berangkat. Saya yakin itu. Dan kemarin Sabtu saya bimbingan. Biasa karena hari Jumat tidak ada bimbingan, ada emeritasi. Sabtu saya bimbingan. Ketika bimbingan ada pertanyaan pembimbing kepada saya, Yud, sik nari karo sik gamel kae asli nusukan kabeh. Saya dengan sedikit tidak rendah hati, Bapak. Saya bilang, "Yo, Pak, itu potensi-potensi luar biasa dari GKJ Nusukan." Terus pembimbing memuji sedemikian rupa. Ternyata GKJ Nusukan punya potensi-potensi yang luar biasa. Sebagai penari, konsep ibadah, lalu ketoprak, bahkan yang di live streaming dengan live berbagai macam hal. Dan karena tidak rendah hati saya tadi itu, saya mau minta maaf dulu, karena sudah tidak rendah hati. Tapi itu menjadi momen bagi kita bahwa ternyata kebaikan-kebaikan Tuhan itu juga kita rasakan. Saya yakin ketika ada sebuah acara seperti itu, ada banyak hal yang menjadi diskusi. Bahkan yang rela menjadi kurban perasaan mungkin, yang mungkin rela pulangnya sampai jam berapa, Pak? 11 gitu. Yang rela pulang malam, yang rela mungkin tidak semuanya tampil, yang mungkin rela hanya menonton lewat live streaming di YouTube. Demi sebuah fenomena, sebuah acara yang seperti itu, yang menjadi hal baik, ada banyak hal yang menopang dalam adanya kegiatan itu. Dan itulah bagaimana kita menjadi sebuah shalom bagi semua. Dan saya rasa tidak ada yang berat hati untuk dengan perannya masing-masing. Karena saya juga mendengar bahwa semuanya merelakan, semuanya bersuka cita. Karena itu adalah isung-sungnya GKJ Nusukan. Ini loh GKJ Nusukan dengan berbagai macam potensinya. Dan dengan ketidakmudahan itu, kita bisa merasakan bahwa kebaikan Tuhan kita jumpai dalam pemeliharaan kehidupan beriman kita, dalam hidup bergereja sebagai GKJ Nusukan, dalam hidup berkeluarga sebagai keluarga-keluarga kita,
dan dalam kehidupan kita berkarya hari lepas hari. Selamat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan menemani setiap kebahagiaan kita.